Baik, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi di Podio Podcast Radio Pradia Suara, Sobat Kemenang Pradia Suara FM. Dan sudah hadir di Podio kita kali ini ada teman kita dari Nganjuk, dari Diskominfo SP Nganjuk, betul? Betul sekali. Lebih tepatnya di Diskominfo SP Nganjuk itu kenalan dulu kita. Iya. Oke. Namanya siapa, Pak? Saya dengan Hanis. Kalau di Diskominfo kebetulan juga saya lagi pegang di LPPL Radio Suara Nganjuk Ladang ya. Oh iya. Dan oke. mungkin juga sudah sekitar berapa ya, 5 tahunan saya lagi berada di balik meja. Bukan di balik iya? di balik meja. Oke. Ya, Jadi tiap hari siaran juga? Lebih tepatnya lagi support di mungkin teman-teman lagi off, nggak bisa apa, sakit apa, saya baru masuk. Oke. Karena lebih sibuk di kantor sebenarnya. Iya. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu sampai tengah malam kadang juga harus siaran. Dan kebetulan ini ada teman-teman dari Pradia, saya juga lagi kangen siaran gitu. Saya mampir gitu ceritanya. Lah, kalau di Anjuk Ladang Di Radio Suara Nganjuk Ladang. Ersal. Oke. Saya sering dengerin juga itu, Pak. Kalau lagi kita siaran juga putar Buletin Jatim ya. Iya. Terus juga di apa? Di BI Live ya. Iya, BI Live juga. Yap. Kita ini ya. Seprofesi kan? Iya, jumpa Oke. langsung nih ya kali ini ya kan. Kalau biasanya dengernya jumanya via udara, nggak tahu siapa orangnya. Sekarang lagi kita temukan Langsung ya. Iya. Kalau di sana pecinta radio kayak seperti apa, Pak? Kalau di Nganjuk sendiri? Eh, Saya menyapa atau Mas ini enaknya? Mas aja. Mas aja ya. Karena kalau jujur kalau di radio kayaknya sama di Pradia Iya. ya. Bilang Pak kayaknya Aneh itu ya. Aneh ya, dalam tanda kutip haram. Iya. Gitu. Lebih akrabnya di Mas gitu. Ya, kalau pecinta segmentasi kami sih lebih ke ini ya, dari rentang usia 40 ke atas. Kalau yang ke bawah masih mungkin sekitaran ada 20%-an lah. Ada 20%-an ya. Oke. Yang 40 tahun ke bawah. Kalau yang ke atas mayoritas ya dari Oke. pecinta radio kami seperti itu. Memang segmentasinya ke sana. Betul. Tapi masih banyak ya yang kayak request kayak gitu kan. Sekarang kan kalau kita lihat pergerakan radio kan mungkin sudah mulai tidak menerima telepon, terus kemudian hanya menerima request via WhatsApp dan sebagainya. Ya. Kalau di Ersal sendiri sih gimana? Kalau saya belajar kenapa saya tadi bicara 60%-nya itu di kalangan 40 tahun. Di 40 ke atas. Iya. Itu karena yang interaktif dengan kami by telepon ataupun juga dari WhatsApp dan sebagainya itu ya mereka yang berusia tua. Oke. Kalau yang dari usia muda dikit banget. Jadi persentasenya kelihatan kalau dengan yang usia 40 ke atas jomplang gitu loh. Oke. Jadi memang lebih usia 40 ke atas yang lebih dominan. Iya, Kalau iya. interaktifnya masih sih. Ya, tapi teman-teman radio sana ini ya, Pak ya. Maksudnya untuk mengejar ketertinggalan kita di mana radio itu selalu dihantui dengan hal-hal baru seperti dulu ya. Ketika zamannya televisi ya enggak sih? Oke. Kita tuh kayak diancam nanti radio ditinggalin deh karena ada televisi. Ternyata enggak. Enggak juga. Terus kemudian begitu ada apa lagi, Pak? YouTube mungkin atau apapun. Ternyata radio masih disukai dan Betul. sangat dicintai. Malah yang menakutkan kemarin di saat era media sosialnya lebih booming, Betul. kita jadi lebih ketakutan. Ternyata enggak juga. Ternyata enggak juga. Kita ngikuti arus sih sebenarnya. Mau masuk ke media sosial ya oke, kita juga bisa. Berarti ada digitalisasi di Betul sana. sekali. Ada Dan di harus sana. ya, Pak ya. Mau gimana lagi? Karena eranya juga seperti itu. Ya, berarti streaming radio streaming juga. Yep. Oke, itu salah satu caranya sih. Setuju Iya. banget, Aris. Kalau sebenarnya radio itu Aha. nggak bisa ditinggalkan atau nggak bisa dihilangkan. Mungkin betul. bentuknya aja yang berubah, ya nggak sih, Pak? Iya, betul sekali. Betul nggak sih, Mas? Sorry. Betul sekali. Aha. Jadi misal kalau dulu dari masih belum digital gitu, kita masih analog dan sebagainya, orang lebih cenderung duduk diam dengerin gitu ya. Iya. Kalau sekarang kan lebih disambi dengan beraktivitas dan sebagainya. Betul. Jadi kita ngikuti untuk trennya seperti itu. Iya, benar Jadi banget. kalau sampai ada ketakutan kita akan ditinggalin mendengar, kayaknya nggak ada. Pasti ada. Pasti. Bentuknya aja yang berubah. Betul sekali. Mungkin dulu masih pakai baterai A3 yang dijemur ya. Dan antennya teleskopik gitu ya. Iya, betul. Masih ada nggak sih ya? Masih sih sebenarnya Masih, kayaknya masih. Saya beberapa menemui itu, cuman kalau yang pakai baterai yang jarang. Oke. Sudah pakai Udah listrik dicolokin semuanya. listrik ya. Betul. Tapi kalau pakai teleskopik kayaknya masih.
Oke. Ada cerita unik nggak selama bergelut di bidang, bisa dibilang bidang penyiaran selama di sana? Lebih ke apa ya, unik sebenarnya dan sedikit menyedihkan juga. Apa itu? Saya sempat siaran dulu sambil nangis itu gini. Gimana? Pada saat sholat id. Jadi saya gini, seluruh anggota keluarga saya berangkat sholat id, saya harus siaran coba. Iya, emang itu Kan penyiar gitu ya, ya. Pak, ya? Nah, seperti itu. Jadi di saat semuanya libur, kita juga masih harus menemani pendengar dan sebagainya. Itu sering kali terjadi. Cuman yang menjadi kenangan saya ya itu tadi pada saat Oke. kita harus siaran karena memang harus tugas, apa namanya, situasinya di tengah kita harus melaksanakan ibadah Harusnya tapi- bersama keluarga. betul kayak gitu. Iya. Ya mau gimana lagi ya kita ikuti, tapi ya itu memang harus bergilir ya. Tahun kemarin sudah ini, tahun berikutnya gantian dan sebagainya seperti Iya, itu. betul banget. Kalau di Pasuruan gimana? Di Radio di- Suara. Pada- Radio Suara sama aja sih, Pak. Mas. Tapi sebenarnya kalau sekarang Mhm. itu udah yang agak mendingan. Jadi pas hari H itu penyiar udah bisa ngambil libur Betul. kayak gitu. Kalau zaman dulu masih belum. Dan sekarang kan eranya direkam ya. Iya, betul. Jadi kayaknya ada siaran. Kalau dulu kan kita belum. Jadi saya masih mengalami itu dan masih apa dulu ya, muter kaset ya. Itu lagi. Kaset kita. Betul Coba lagi. tantangan banget kalau yang itu mah. Masih yang pakai tutup spidol. Bukan spidol sih. Apa? Pensil saya. Oh, pensil. Sama aja ya. Ya, mirip. Jadi diputar, di track kayak gitu langsung dipaskan. Oke, tayang. Kalau sekarang kan enak ya. Semua serba digital. Digital. Jadi Tapi apa itu penyiar sekarang masih ngeluh kayak gitu. Selalu Harusnya- kalau ada keluhan gitu saya ceritakan. Dulu loh seperti ini. Iya, Oh ya iya, kamu iya. sekarang, orang dulu kita mau rekaman sebuah paket acara aja pakai rekaman pita, ngetrek dan sebagainya. Kamu ketinggalan, salah digosok gitu atau dihedal. Enak betul Coba banget. bayangkan kalau dulu. Propernya orang-orang zaman dulu di saat ada siaran, produksi berita dan lain sebagainya, rekamannya walah luar biasa. Luar biasa. Sekarang mah sudah dienakan dengan Ruangan tuh teknologi. nggak bisa berdebu dikit karena itu pasti ngaruh sama kaset-kaset Betul gitu kan. sekali. Iya. Jadi emang harus bersih banget. Dan tidak boleh lembab. Nah, itu lagi ya Nggak boleh benar. lembab. Harus itu. Kalau sekarang kan nggak AC, nggak dingin, nggak mau siaran. Iya gitu ya. iya benar kan ya. Heeh. Katanya aduh Aja. panas gini ya gitu. Terus akhirnya ngobrol sedikit, lagu putar panjang gitu, tinggal kemana Nah, gitu. ini yang harus mau tanyain. Gimana? Aris termasuk yang di era dimana itu pergantian gitu. Betul. Jadi yang dulunya radio Mhm. itu penyiar emang bener-bener bisa ngobrol sebanyak itu. Iya. Sampai kemudian sekarang kan berubah jadi kayak ngomong-ngomongnya jangan banyak-banyak, Iya. lagunya aja banyakin. Bener. Nah, ngalamin itu nggak Mas? Iya. Jadi saya juga sempat protes ya dalam hati saya tuh. Enak ya sekarang ya. Di saat orang-orang mungkin karena memang pendengar kayaknya pengennya mendengarkan lagu ya. Betul. Dulu enggak, pendengar tuh pengennya dengerin orang siaran Iya. gitu loh. Yang sekarang beda. Ditungguin tuh. kan? Makanya. Jadi sudah fade off gitu kan, sudah mulai dikencengin lagi nih volumenya. Soalnya penyiarnya mau masuk. Sekarang enggak. Betul. Dulu tuh sempet waktu zaman itu masih yang bisa ngobrol sampai setengah jam. Betul. Sampai setengah Dan jam. kayaknya nggak terasa loh ya. Iya, dan kita tuh kayak Nah. ngalir aja gitu. Padahal Benar. dulu belum ada internet loh. Iya. Nyari informasi juga masih yang susah. Harus buka-buka, harus banyak-banyak baca penyiar itu. Betul. Dan kalau kita dikasih jam cuma sejam 2 jam kayaknya kok merasa Sebentar kurang ya. Kalau sekarang sowe banget ya sama ya Nggak Allah. selesai gitu ya. Gitu ya. Makanya jadi ya namanya era seperti itulah, banyak Iya sih, perubahan zaman gitu. Makanya kenapa juga Radio Pradia Suara ini punya namanya Podio. Aha. Ini salah satu bentuk perubahan bentuk aja. Jadi yang tadinya bisa disalurkan lewat kalau kita siaran tiap hari kan ngomong nggak boleh banyak-banyak. Akhirnya kita curahkan loh di sini lewat podcast radio. Jadi ngobrol aja di sini. Benar. Dan itu terbawa sampai sekarang mungkin ya. Taruhlah kalau kita disuruh nerangin apa gitu di saat kita ada sebuah kegiatan dan lain sebagainya. Kayaknya itu kita betah banget ngobrol Iya, gitu, ya. apalagi sambil bawa mic gitu ya. Contoh kecil aja, Senin kita ngambil apel lah, amanannya panjang banget. Ya Allah, sampai nggak terasa coba. Nggak terasa, iya bener memang kayak gitu. Jadi kelihatan yang pesertanya udah gini-gini capek. Kenapa capek? Baru berapa menit, padahal udah setengah jam.
Betul. Jadi ya itulah namanya perkembangan radio ya sampai dengan hari ini. Dan RSL Nganjuk ada berapa penyiarnya? Total untuk penyiar sendiri ada 5. Untuk ya? teknisinya ada 2 orang. 2 orang. Okay. 6 dengan saya sih untuk penyiarnya. Kalau pas saya lagi aktif. Iya ya. Ya semoga semakin maju. Terus kita bisa kerjasama apa kayak gitu. Boleh. Nanti misalkan kita tuh ada acara kalau Radio Suara itu. Okay. Jadi lagu-lagu lokal yang diproduksi sama seniman Tuban sendiri. Indie. Itu juga kita indie kita ada acaranya namanya Tuban Distorsi. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama kalau di Nganjuk mungkin ada juga yang lokal untuk bisa ditukar materi gitu ya. Mungkin ya salah Allah, satunya. saya itu sudah pernah bikin program itu sudah off sekitar 5 tahun yang sudah lalu pernah, lah. Sudah, dan kita selalu tahunan acaranya itu. Jadi kalau kami dulu ada live music on the radio. Jadi kami ada 2 studio, yang studio 2 itu dipakai untuk mereka untuk main secara live band gitu ya. Kami siarkan langsung, dan itu sebuah kompetisi yang dari setiap malam minggunya kami runningnya di malam minggu. Jadi kita cari setiap edisi itu satu yang terbaik sampai ketemu sekian nanti di grand finalnya seperti itu. Ada bertahan berapa tahun gitu. Terus habis gitu capek saya. Ya emang ada ini sih. Pasti ada kendala seperti itu. Ada pasang surutnya. Ya. Jadi saya merasanya di saat kita pengen running well, jadi kencang gitu, tapi di belakangku kayaknya ogah-ogahan itu jadi malas akhirnya. Ya Allah, aku kali kerja sendiri ya. Enggak gitu juga, saya enggak mau. Akhirnya ya udah kita off dulu, mungkin lagi bosen kali ya. Iya. Dan keseringan off akhirnya kok beneran sama sih. Oke semoga nanti kita bisa kerjasama. Insyaallah, amin. RSL Nganjuk selalu dicintai oleh pendengarnya. Amin. Ya, dan terima kasih waktunya. Thank you banget juga buat Pradia. Kalau di udara Mas siapa kalau yang manggilnya biasanya? Biasanya kan namanya sama apa enggak? Gini, ada perbedaan genre juga, artinya gini. Dulu saat masih aktif banget itu saya ada panggilan namanya dengan Aditya. Oke. Terus selama off saya masuk lagi di balik layar itu ganti nama aslinya sendiri, Hanis gitu. Karena sudah pada kadung kenal kalau Aditya itu Hanis, jadi saya nggak mungkin bisa sembunyi akhirnya. Padahal namanya Aditya itu dulu saya ambil dari nama adik saya sebenarnya. Gitu. Asal nyeplos aja, keterusan. Dan sampai sekarang saya pakai nama sendiri. Oke. Ya. Closing deh, boleh Mas Hanis untuk Podio Podcast Radio Pradia Suara untuk edisi kali ini, silakan. Ya, thank you banget buat Podio dari Pradia Suara sudah mengundang kami untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kalau emang selama ini kita jumpanya hanya via telinga aja, sekarang bisa tatap muka. Sukses buat Podio juga teman-teman semuanya dari kru Pradia. Semoga kedepannya lebih maju lagi dan lebih digemari oleh para pendengar. Amin. Gitu ya. Semangat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya. Oke, thank you banget. Selamat malam. Selamat malam.